Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Lihat tulisannya masing-masing. Kita baca tabarukan bareng-bareng. Ikutin ya. Wahdaniyat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyat artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya, maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan pada akidah uluhiyah, sifat yang wajib kita imani pada Allah, yaitu Allah bersifat wahdaniyat. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit sudah bahas, tapi nggak jadi salah. Yang namanya ilmu mah jangan pakai bosan. Walaupun mungkin udah hafal, udah tahu, mungkin bisa ada kalanya lupa, ada kalanya diingetin lagi jadi nguatin. Bahwa makna daripada wahdaniyat artinya esa. Makna esa pada Allah pada pertemuan sebelumnya terbagi menjadi 3. Sebagaimana yang tertulis di papan tulis, esa zatnya, esa sifatnya, esa fi'ilnya. Yang dimaksud esa zatnya, esa sifatnya, esa fi'ilnya, di bawahnya terbagi lagi dalam skema itu. Zat Allah terjaput daripada bilangan muttasil. Zat Allah juga tercabut daripada bilangan munfasil. Apa itu muttasil? Apa itu munfasil? Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, bukan hasil merangkap atau gabung daripada juz yang banyak. Walaupun disebut satu, tapi bukan gabungan dari unsur yang banyak. Mana contohnya? Kemarin disebut jari satu, tapi disebut satu gabungan dari darah, tulang, kulit, kuku, daki, urat, segala macam ada. Disebut satu, tapi satunya gabungan. Ini tercabut bilangan mutasil buat Allah. Jadi disebut satu bukan berarti seperti satu yang pada makhluk, satu pada jari, satu pada benda. Ya kuru, ya putih, ya ramping, ada sifatnya lagi bolong segala macam. Ini zatnya. Ini satu gabungan. Atau bilangan munfasil. Satu zat Allah bukan bagian dari yang lain. Ini disebut jari satu. Kenapa dikatakan satu? Yang lain nggak ditaikin. Disebut satu. Coba ditaikin. Nggak disebut satu. Nah, bagi Allah baik muttasil maupun munfasil tercabut. Jadi jangan dibayangkan ketika Allah disebut satu karena yang lain dianggap Tuhan juga. Sehingga Allah bagian dari Tuhan yang lain. Mana contohnya? Orang Kristen mengakui punya Tuhan. Orang Buddha mengakui punya Tuhan. Tuhan gue mah satu. Tuhan gue juga satu. Berarti kalau dianggap yang lain ada, berarti secara nggak langsung belum sah keimanan kita. Ini belum mencabut munfasil. Bilangan terpisah.
Jadi Allah disebut satu bukan berarti satu bagian dari yang banyak. Jadi baik satu gabungan dari yang banyak atau satu bagian dari yang banyak, kedua-duanya tercabut oleh Allah. Satu zat. Paham ya? Ini pada materi pengulangan ya, yang kemarin. Terus yang kedua, pada sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala pun esa. Allah juga wahdaniyat, esa pada sifatnya. Mana yang dimaksud esa pada sifatnya? Tercabut esa pada Allah pada sifatnya. Satu, bilangan mutasil. Mana bilangan mutasil? Allah tidak perlu dengan dua kudrot. Allah tidak perlu dua ilmu. Allah nggak perlu dua sama pendengaran, dua basor penglihatan. Cukup dengan satu basor bisa meliputi semuanya terlihat Allah. Cukup dengan satu ilmu semuanya diketahui Allah. Cukup dengan satu sama terdengar sama Allah. Ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi murni pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tercabut pada sifatnya itu bilangan mutasil. Jadi jangan dianggap Allah memerlukan pendengaran malaikat sehingga Allah mengetahui apa informasi di dunia. Tanpa malaikat pun Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar, bisa mengetahui. Ini mencabut bilangan mutasil. Dan yang kedua, karena esa pada sifatnya munfasil, di luar Allah, cabut yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Murni hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Di luar Allah nggak layak disebut Tuhan dan nggak pantas dianggap memiliki sifat Tuhan. Mana contohnya? Mampu mengadakan, mampu mentiadakan, mampu memberi kenyamanan atau mencelakakan, nggak ada. Semuanya adalah sifatnya, sifat Allah. Jadi baik mutasil maupun munfasil ini dicabut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di luar Allah nggak ada yang memiliki sifat yang esa, murni hanya Allah. Kita bisa melihat perlu mata-mata, beberapa mata kejadian di daerah yang lain. Ya. Dan jangan diakui juga ketika sesuatu terjadi ada atau jadi tiada karena kemampuan makhluk, tapi murni itu hanya Allah. Jadi murni di luar Allah tidak memiliki sifat ketuhanan. Murni hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Apa yang dimaksud sifat ketuhanan? Mampu mewujudkan, mampu mentiadakan, dan tiada perlu berbilangan dengan sifatnya itu. Cukup dengan satu sifatnya bisa merangkum semuanya. Ini yang kedua. Yang terakhir yang perlu digarisbawahi yang lebih berat, yaitu fil af'al. Esa Allah pada asas kerjanya. Bilangan munfasil tidak tercabut, tapi yang dicabut bilangan mutasil. Apa yang dimaksud dibilang yang dicabut bilangan munfasil. Mutasil nggak tercabut, tapi munfasilnya. Apa yang dimaksud dengan munfasil? Di luar Allah, selain Allah, nggak ada yang mampu memberikan bekas. Nggak memiliki asas kerja. Jadi segala sesuatu yang terlihat, terasa, terdengar, murni asas kerja Allah. Adapun bilangan munfasil ini dicabut pada Allah karena di luar Allah nggak ada yang punya kemampuan mampu mewujudkan atau mentiadakan. Kalau tadi masih sifat ketuhanannya, kalau ini mah asas kerjanya. Ya, kemampuan untuk mewujudkan atau mentiadakannya. Nah, yang dikerjakan Allah banyak, tapi yang memiliki pekerjaan asas kerja nggak ada selain Allah. Murni hanya Allah. Jadi ketika terjadi, terdengar, terlihat, cocok nggak cocok, akur maupun nggak akur, nguntungin mau ngerugiin, mau yang enakin mau yang megelin, semuanya hakikatnya af'alullah gue sebutnya, asas kerja
Allah. Nah, dalam bab af'alullah ini yang dicabut munfasil. Apa yang munfasil? Makhluk nggak bisa memberi kita senang. Benda golok nggak bisa membuat luka. Api nggak bisa membuat beri panas. Air nggak bisa ngasih seger. Nasi nggak bisa ngasih kenyang. Ini yang perlu kita imanin. Bagian amalan di sini. Bukan amalan di sini, bukan. Nah, di luar Allah munfasil alias nggak mampu memiliki asas kerja. Tapi mutasil kok nggak dicabut? Karena yang dikerjakan Allah banyak, murni hanya Allah yang mengerjakan. Tapi yang mampu membuat kerjaan, mampu membuat bekas, memberikan bekas, nggak ada. Oleh karena itu, af'alullah terbagi menjadi dua. Ada af'alullah yang mutor, ada af'alullah yang mukhtar. Ya, beri ngerokok, beri ngerokok. Ya, kalau nggak ke MH saya dicondet, nggak nemu ilmu begini. Nyarinya juga tahunan baru ketemunya. Pahami sekali lagi, di luar Allah nggak mampu mewujudkan ataupun mentiadakan alias tidak memiliki asas kerja, nggak mampu memberi bekas. Adapun segala sesuatu yang terjadi mutlak asas kerja Allah. Nah, ketika terlihat, terjadi, terdengar semuanya itu adalah hakikatnya asas kerja. Yang muji kita, nguntungin kita, yang hina kita, megelin kita, itu pun dikehendaki Allah. Asas kerja Allah. Nah, dibalik semuanya itu asas kerja Allah terbagi menjadi dua. Ada yang mutlak, ada yang mukhtar. Apa itu asas kerja Allah yang mutlak? Asas kerja Allah yang tidak disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Mutlak hak prerogatif Allah. Enggak melibatkan peran makhluk. Enggak ada intervensi makhluk, enggak ada pesanan makhluk. Murni asas kerja Allah. Mengeluarkan matahari, memasukkan bulan, menggelapkan malam, menerangkan siang. Apa siang gara-gara ada matahari? Enggak, Allah yang kasih terangnya. Walaupun matahari ada ketika Allah mau gelapin, bisa aja. Walaupun malam, ketika Allah mau terangin, bukan karena bulan matahari kagak ada. Secara adat iya. Ya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Emang minta bantuan makhluk? Enggak. Menciptakan jenis kelamin. Emang kita punya peran? Enggak. Kita ada emang boleh mesen? Enggak. Ini asas kerja mutlak Allah tanpa ada intervensi, tanpa ada campur tangan, tanpa ada daya ikhtiar makhluk. Ini namanya mutor. Mutor. Jadi daya ikhtiar makhluk enggak ikut peran. Asas kerja Allah murni yang tanpa disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Namanya mutlak. Contohnya membuat jenis kelamin, menciptakan bumi, gunung, laut, segala macam. Yang kedua, af'alullah mukhtar, dalam pilihan. Asas kerja Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang disandarkan dengan daya ikhtiar makhluk. Tuh orang bisa minum seger, lahirnya seger gara-gara ada minum. Lahirlah namanya sunnatullah atau hukum adat. Hukum adat. Jadi ketika wujudnya sesuatu disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Oh, wajar aja sembuh orang minum obat. Tapi bukan berarti obat membuat sembuh. Seiring obat masuk, yang sakit dikasih sembuh sama Allah. Jadi hadirnya sembuh disandarkan kepada obat secara status adat. Tapi hakikatnya bukan obat yang punya kemampuan menyembuhkan. Seiring rajin belajar, akhirnya jadi pinter. Sehingga bisa punya prestasi karena kesungguh-sungguhannya belajar. Giliran dia nggak belajar, belet, bodoh, tolol.
Nah kasar bilang, bodoh maupun pinternya seseorang, itu pun hakikatnya asas kerja Allah. Tapi disandarkan pada daya ikhtiar makhluk. Ini dua-duanya juga afalullah, asas kerja Allah. Nah ini lahirlah dari afalullah yang mukhtar, hukum-hukum yang sering masyhur kita sebut sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah ketika Allah berikan kekayaan pada seseorang, diberikan kemampuan padanya ikhtiar, bersungguh-sungguh. Sudah menjadi sunnatullah diberikan kesehatan karena dia pola hidupnya dijaga. Sudah menjadi sunnatullah karena dia meminum atau makan akhirnya lahirlah kenyang. Ini bagian sunnatullah namanya, atau kita sebut hukum adat. Ada kalanya mukhtar jadi mutor. Ada kalanya mutor jadi mukhtar. Mana mutor jadi mukhtar, mukhtar jadi mutor. Ini bukan mukhtar yang nasi uduk, ini bukan. Allah ciptakan kelamin, lagi waktu jadinya pun nggak boleh mesen, dilahirkan tiba-tiba ada. Lahir jadi procot, dijadiin kelaminnya laki-laki. Seiring perkembangan zaman, bergaulnya sama komunitas yang nggak dianjurkan, punya tumbuh rasa pengen merubah kelamin. Yang mutor jadi mukhtar, berubah jenis kelaminnya. Itu pun jadi dengan berubah kelaminnya bukan karena dia punya kemampuan, bukan karena teknologi yang canggih. Tetap aja di situ dengan ketetapan Allah. Allah nggak jadi kalah dengan seiring semakin canggihnya teknologi. Masa teknologi lebih hebat dari Tuhan? Ya enggak. Allah jadi kalah dong. Waduh, apes gua nggak ikut campur dah ini mah. Dan ada kalanya mukhtar jadi mutor. Ini yang perlu ditanamkan dalam hati kita buat menjalani kehidupan sehari-hari. Kenapa? Ini bekal. Kita mah pengennya untung, buntung. Kita pengennya mah sehat, sakit. Perasaan hidup udah normal banget. Pengennya pinter, bertahun-tahun belajar, bebel aja masih. Pengennya kaya, padahal sama kayak orang-orang pergi gelap pulang gelap, belangsak aja masih. Pengennya sembuh, berobat ke mana-mana, kagak sembuh-sembuh. Tuh di mana makhluk punya kemampuan? Kagak. Pengennya mohon maaf, ditunggangin melenting, kagak. Mukhtar jadi mutor. Secara adat iya ditunggangin gunting. Tapi di situ kan af'alullah yang kuat, bukan kemampuan kita. Secara adat makan sepiring minum segelas kenyang. Cuman ketika makan sepiring nasi terus nambah lagi sepiring sampai sudah sebakul nggak kenyang-kenyang. Ini namanya mukhtar jadi mutor. Berobat umumnya kebakir pakai BPJS baik. Kadang-kala pakai obat warung. Ini sampai ke Singapura nggak baik-baik juga. Ya. Giliran pakai air bening nggak ada apa-apanya, berapa tehain doangan baik. Itu namanya mukhtar jadi mutor. Baik mukhtar maupun mutor, hakikatnya kedua-duanya adalah mutor. Semuanya yang perlu di dalam i'tiqad jazim kita, jangan ada keraguan, hakikatnya adalah asas kerja Allah. Terus apa fungsinya mukhtar? Mukhtar ini sarana untuk merespon semua yang Allah mutorkan, semua yang Allah kehendaki hadirkan, dijadikan sarana ibadah. Selama masih Allah gelar sarana sunnatullah, sarana hukum adat, disitulah jalur ibadahnya. Yang bodoh ya ibadahnya belajar, yang pinter ibadahnya ngajar, yang susah ya ibadahnya kerja, yang sakit ibadahnya berobat. Jadi masing-masing punya jalur ibadah. Yang miskin jangan nyari jalur ibadah orang kaya, kagak disuruh. Orang kaya biarin nyumbang ratusan juta, yang duitnya ada. Kita yang susahan kagak disuruh mau. Nah ini dengan kesadaran memahami af'alullah inilah jadi kita memahami kehidupan. Jadi semuanya
yang Allah hadirkan hakikatnya adalah af'al mutor, tapi ketika ada sarana adat sunnatullah maksimalin ikhtiar. Tapi jangan dituntut jadi Jangan dituntut jadi mutor. Kita mah sarana ikhtiar muhtarin, maksimalin. Mana ayat Qur'annya? Ayat syariat. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Untukmu apa yang kamu usahakan. Dan sebab kamu pula apa atas kamu yang usahakan. Lagi untungnya. Karena kita. Ruginya. Karena kita. Ketika untung kita pelajari, oh sebab apa nih? Oh karena begini ada formula baru, ada iklan baru atau kemasan baru sehingga jadi untung. Lagi ruginya. Oh ada kelemahan di mana nih? Nah itu respon. Ketika udah dimaksimalin, tetap aja kagak, nggak jadi rugi. Karena misinya kita merespon yang Allah hadirkan dengan maksimalkan sarana adat tadi. Kalau gambaran yang saya gampang paham itu, ketika musim panas, tanggal muda, barang baru. Musimnya musim panas, kelapa baru seger kan? Iya enggak? Sarana mukhtar nih, besok tanggal muda nih. Harinya Sabtu Minggu, barang-barang baru. Jangan sampai barang lama nih kalau tanggal muda begini nih. Pajangan menarik kan, pasti panen nih gua nih. Kalau orang dagang es nih, iya enggak? Iya, tempat tata yang rapi. Servis lebih bagus. Ditungguin sampai orang yang beli. Salah kita lagi ngusahain gitu. Enggak. Wah iya, mukhtar jadi mutor namanya nih. Padahal apa kekurangan secara adat? Udah sempurna. Tempat kita rapiin, bersih, wangi, tertata rapi, servis luar biasa, harga umum sama kayak orang-orang, rasa sama kayak orang-orang. Barang baru, tanggal muda, semua orang punya duit padahal. Sepi-sepi juga. Sebaliknya, barang-barang lama, tempatnya tempat berantakan. Udah gitu, harganya nggak sama kayak orang. Hujan lagi, pakai keteteran habis. Laku juga. Itu namanya mutor. Adat nggak punya kekuatan. Tapi tetap dianjurin, disuruh maksimalin. Karena syariat itu bukan untuk mewujudkan hasil, tapi untuk menyempurnakan bakti kita, penghambaan kepada Allah. Jadi berobat bukan buat sembuh, makan bukan buat kenyang, belajar bukan buat pinter, kerja bukan buat kaya, tunggangin bukan buat bunting, bukan. Ibadah. Paham ya? Simpel gak? Simpel. Yang Allah mauin itu cuma begitu. Lahir dah tuh garis merahnya. Jangan kau tuntut hasilnya, tapi maksimalkan perintahnya. Sempurnakan perintahnya, nikmati prosesnya, rasakan janjinya. Sempurnakan perintahnya selama sarana adat masih ada, usahain di mana kelemahannya, di mana kurangnya nih, di mana salahnya, kok jadi rugi, kok nggak hasil, kok nggak untung, cari terus. Selama masih ada sarana adat. Kalau udah nggak ada sarana adat ya nggak disuruh lah, nggak disuruh. Berarti sudah maksimal syariat kita. Jadi af'alullah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak disimpulkan, diperas menjadi dua. Ada yang mutor, ada yang mukhtar. Mutor asas kerja Allah, daya kerja Allah yang tidak disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Kalau mukhtar, ketetapan Allah yang disambungkan dengan daya ikhtiar makhluk. Untung rugi bagaimana makhluk, kasar bilang itu dalam dunia syariat. Tapi ketika mukhtar secara maksimal nggak sesuai dengan adat, berarti namanya mutor. Ada kalanya mukhtar menjadi mutor, ada kalanya mutor menjadi mukhtar. Dalam hukum adat, umumnya nasi mengenyangkan, air menyegarkan, golok melukai, yang kerja pintar, yang kerja kaya, yang belajar pintar, yang berobat sembuh umumnya. Lahirlah khawarikun lil adat, sesuatu yang keluar dari sunnatullah. Yang berapa golongan? 6 golongan.
6 golongan. Apa itu khawariqul adat? Keluar dari kebiasaan. Umumnya sepiring kenyang, nggak kenyang. Umumnya dibacok luka, nggak luka. Umumnya jatuh dari lantai 45 mati, lari langsung malah. Namanya khawariqul adat. Umumnya jemur di air basah, ini lari malah, ngambang. Nggak pakai kendaraan, bisa sekedip mata ada di Mekah. Ini namanya khawariqul adat. Ini Allah berikan kepada beberapa golongan kelompok yang termasuk dalam 6 kelompok. Mana yang 6 kelompok? 1, Allah berikan kepada calon nabi, namanya irhas. Dari jari-jarinya belum jadi nabi udah bisa keluar air. Dari rasul belum jadi nabi udah bisa keluar cahaya. Itu rasul. Emang kemampuan nabi? Bukan, Allah yang hendakin. Tuh, irhas namanya. Nabi Ismail gara-gara tengah gurun Sofa Marwa tuh ya, kausan, enggak lama ngejuk-gejuk tanah, keluar Zam-Zam. Itu hasil ikhtiar irhas dan karomah. Karomahnya dari istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Punya keistimewaan bolak-balik nyari lihat Fata Morgana, sono kali air nu. Kagak ada juga. Balik lagi, oh di sono kali. Kagak ada juga. 7 kali balik baru ada wasilah Nabi Ismail ngejuk-gejuk tanah, keluar air Zam-Zam. Itu namanya khawariqul adat. Irhas namanya, ketika Allah berikan kepada makhluk yang calon jadi nabi. Ketika yang diberikan kepada yang sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, namanya mu'jizat. Apa itu mukjizat? Dasar katanya ajzun, ajaza. Apa itu ajaza? Bahasa Arab, kalau orang Arab kita ngomong dia di rumah punya nenek-nenek, namanya ajuz. Apa itu ajuz? Nenek maksudnya. Maksudnya nenek apa? Yang lemah. Nabi ketika diberi kemampuan hal khawariqul adat lagi dilemahkan sama Allah. Gue yang main sekarang, lu diam. Kenapa kalau seandainya memang Nabi bisa harus diuber-uber dulu? Kenapa harus terseksa dulu? Kayak tukang debus itu demo gitu. Kan enggak. Udah diuber-uber sono kemari, udah bingung baru. Allah pertolongannya, mukjizat. Dilemahkan oleh Allah, Allah ingin menunjukkan pertolongannya. Bisa belah bulan karena udah tekanan kafir luar biasa. Mana Tuhan kamu? Katanya kamu utusan. Coba dong panggil bulan tuh. Belah 2 sama Nabi, taruh 1 kanan 1 kiri. Mana bentuk kebenaran bahwa kamu nabi? Batu diketok, tak keluar. Oh, entah keluar dari mana? Dari batu. Apa Nabi Soleh bisa? Enggak. Cuman lagi Allah bantu di situ. Namanya mukjizat. Yang kedua, golongan yang ketiga dikasih khawariqul adat, namanya dari wali. Siapa itu wali? Man tawalat ta'atuh. Man tawalat ta'atuh, orang yang enggak berhenti berbuat taat. Itu wali. Segala situasi yang Allah hadirkan jadi sarana ibadah, sarana bakti mendekatkan diri sama Allah. Susah sama senang enggak ada bedanya sama dia. Sehat sama sakit enggak ada bedanya sama dia. Untung sama rugi enggak ada bedanya sama dia. Suara pujian sama suara hinaan sama aja sama suara kambing. Itu kelas dia. Karena dianggapnya apa? Ya bukan kemampuan lu, Allah yang bunyiin. Itu kelas duduk situ. Nah ini para wali. Kalau nabi tadi dari kata naba'ah. Naba'ah itu pemberi berita. Nabi. Nah ini yang ketiga, karomah. Dikasih tuh para wali kelemahannya dengan diberikan kemuliaan oleh Allah. Karomah. Kayak di film-film sedang kali jaga, ngetok apaan? Kulang kaling jadi emas. Terus bolak-balik sholat Jumat di Mekah. Nolongin orang udah kebingungan, sambar apaan aja tuh daun kayak apa jadi duit. Itu namanya karomah. Allah berikan kemuliaan kepada para kekasihnya karena kemampuannya selalu berbuat taat. Man tawala taat. Dari mana bisanya hasil karomah? Dari sebab istiqomah. Dari sebab istiqomah. Istiqomah kadang melahirkan karomah. Mana muliaan istiqomah sama karomah? Muliaan istiqomah. Mana tuh istiqomah? Artinya istiqomah orang yang pandai memposisikan diri di atas perintah. Itu selalu istiqomah. Memposisikan diri dalam situasi apapun, dicari yang ada Allahnya di situ. Kalau nggak ada Allahnya dia nggak kerjain.
Mana maksud yang ada Allahnya? Yang disuruh sama Allah berarti. Nggak dilarang sama Allah. Kalau yang dilarang sama Allah berarti nggak ada Allahnya. Bahasanya begitu. Kayak contoh Wajengan diundang ke Bogor, diundang ke Cineam karena disediain duku yang montok-montok segala macam. Udah sampai sana belok lagi, nggak jadi pulang aja. Nggak ada Allahnya nggak jadi. Karena pas diragu lagi, oh ini sih pengen bukan perintah ini, nafsu. Ini kelas-kelas wali udah begitu. Jadi udah nggak beda, semuanya dilihat hakikatnya pujian, hinaan, sanjungan, atau merendahkan segalanya sama aja. Ketika dia mampu memposisikan selalu di atas perintah, dia istiqomah, nanti dikasih kemuliaan sama Allah. Tapi ketika istiqomah nggak melahirkan karomah, jangan tuntut karomah. Yang penting Allah nyuruhnya istiqomah. Karena karomah bukan kemampuan manusia. Hak prerogatif Allah, siapa yang Allah berikan. Karena tanpa harus istiqomah pun banyak yang punya karomah. Tapi bukan karomah namanya. Nah, banyak punya kemuliaan, keistimewaan gitu kan. Itu golongan yang keberapa tuh? Ya, karomah ya. Yang keempat, ada lagi namanya mukmin soleh. Orang mukmin soleh alias ada kalanya dia berbuat maksiat tapi nggak berani melakukan dosa besar. Mukmin soleh, mukmin yang udah apik nih, dosa-dosanya juga bukan kategori dosa orang umum, orang khusus, dosa kelas-kelas dia itu. Namanya mukmin soleh. Punya keistimewaan, air putih doang bisa nyembuhin orang. Air putih doang bisa diaurin ke warungnya jadi laku. Air putih doang diaurin ke tanahnya jadi kejual. Air putih doang orang yang susah ditekuknya jadi nurut. Itu maunah namanya. Allah berikan pertolongan. Maunah artinya pertolongan. Di kemampuan. Itu dari mukmin soleh. Ada lagi mukmin fasik. Kalau dari mukmin soleh namanya maunah. Golongan yang kelima diberikan khawariqul adat kepada mukmin fasik. Siapa itu fasik? Manir takaba ala isrorin wa manir takaba ala isrorin wa kabiratin. Orang mukmin ngakunya beriman tapi nggak berhenti berbuat dosa baik yang kecil maupun besar. Tapi punya keluar biasaan, tamunya banyak, nggak berhenti orang minta air udah. Padahal membayang kagak, ibadah kagak, meleding mulu lagi aurat kemana-mana. Tapi tamunya banyak. Tapi ngakunya KTP-nya Islam. Punya keluar biasaan, punya, buktinya tamunya banyak. Yang datang plat B mulu lagi. Jakarta mulu. Jabat, mau naik pangkat, mau selamat dari kasus, minta sama dia. Namanya istidraj. Apa maksudnya Allah berikan istidraj? Sengaja Allah berikan anugerah di dunia, walaupun dia melanggar berbagai macam larangan-larangan Allah, untuk melamakan siksanya nanti di neraka. Biar kata nggak sholat, biar kata nggak ibadah, nggak tutup aurat, omongannya kasar, perilakunya banyak melanggar. Tapi Allah beriin, Allah kasih tuh keistimewaan. Bisa nyembuhin orang, bisa ngelarisin, bisa nyatuin orang yang cerai, bisa bikin orang bercerai malah, bisa nemuin barang hilang. Padahal nggak sembahyang. Itu namanya istidraj. Allah berikan sengaja, tapi untuk menambahkan siksanya nanti. Yang terakhir dari non-muslim, namanya ihanah. Boro-boro ibadah kenal sama Allah juga agak, tapi punya keistimewaan. Sama orang Kristen juga banyak, orang kafir banyak, tanpa harus lewat medis dia ikhtiar buat kesembuhan, buat warungnya, buat usahanya, bisnis segala macam. Dikasih kemampuan, ihanah namanya. Nah ini 6 golongan ini termasuk namanya khawariqun lil adat. Hakikatnya semuanya pun asas kerja lu Allah alias af'alullah. Dari ke-6 ini yang mana yang masih bisa lahir? Tinggal dari 6 tinggal 3 yang ada. Yang udah susah udah nggak ada, bahkan 1 irhas nggak ada.
karena udah nggak ada calon nabi. Mukjizat nabinya juga nggak ada. Yang ketiga karomah, kelas-kelas orang tertentu yang tahu. Kita nggak tahu dah, bukan wali kita. Kalau wali santri kita tahu, wali murid kita tahu. Yang terakhir maunah masih banyak kita bisa cari. Istidraj masih banyak kita bisa cari. Ihanah masih banyak kita cari. Kalau mau nyari ada apa enggaknya. Tapi dalam berikhtiar untuk keselamatan akidah kita, kemana selain yang tiga ini udah susah, dari yang tiga ini kita usahain. Jangan lari ke yang dua, usahain ke yang satu. Mana yang dua? Ihanah jangan diusahain, istidraj jangan diusahain. Kenapa jangan diusahain? Khawatir nanti akidah kita goyang. No, dia nggak sholat, ibadah nggak apa, doanya dikabul. No, dia nggak kenal sholat, nggak kenal ibadah, tapi apaan aja dikebeli bisa. Gua nggak sholat juga dah. Kalau mungkinan belakang sebenarnya. Akhirnya gara-gara nggak paham ke situ, udah rusak fisiknya, rusak juga akidahnya. 2 kali rugi. Menyandarkan hajatnya kepada orang yang gak dianjurkan sama agama ngelarang ikhtiar sama yang begitu. Kalau ikhtiarnya nggak khawarikulil adat sih, secara adat nggak peduli kafir silakan berobat, dokternya Kristen nggak masalah, itu mah sesuai adat, bukan khawarikulil adat. Tapi ngusahain khawarikulil adatnya nih nggak boleh. Medianya pakai apaan? Pakai ayam hitam. Medianya pakai apaan? Pakai apel jin. Medianya pakai apaan? Pakai anak orok. Medianya pakai apaan? Pakai tali pocong. Ini agama nggak ngajarin. Agama nggak ngajarin. Kalau memang ada tapaulan silakan. Yang dicontohkan oleh salafun soleh, para pendahulu ulama-ulama yang referensinya langsung dari para sahabat, yang direkam dari perilaku Rasul, silakan. Mana contoh tapaulan? Kayak akekah, tapaul. Apa maksudnya kok pengen akhlak anak jadi bagus dengan kambing di sayur manis? Karena kecambung. Kambing mau dikuali, anak mau di mana? Kok jadi di sayur manis biar akhlak anak bagus. Biar ntar waktunya nih gede nih anak seperti kayak sayur nih, pada demen orang, enak semuanya nikmat. Dalam syariat akikoh kan diolahnya nggak ada selain yang lain. Nggak dianjurin goreng, nggak dianjurin nyemur, tapi dianjurinnya suruh diolah seperti manis, terus tulang-tulangnya jangan dipecah-pecahin, pas mafasil, pas persendian-persendiannya, nyajinya tuh, kalau di syariat akikoh. Nah ketika terjadi, wah bener tuh dulu lagi akikohnya masak manis, anakku jadi banyak yang demen, itu namanya tapaul, nurut buat sebagaimana apa yang dianjurkan Rasul. Nazar bagian syariat yang dianjurkan, bukan tapaul. Nazar langsung ngerong-ngerongnya sama big boss langsung, nggak perantara makhluk lagi. Nah ini dari 3 yang tadi, maunah, istidraj, ihanah, usahain jangan ke yang 2, tapi ke yang 1, maunah. Maunah pun jangan meninggalkan adat, adat tetap, artinya berobat normal secara medis. Kita ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang 100% syariat, 100% hakikat, 100 tambah 100 ya 100. 100 amaliyah lahir, 100 amaliyah batin. Jadi kalau disimpulkan, nggak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika tersaksikan sama kita semuanya adalah selain asas kerja Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan af'al mukhtarnya, yang Allah tuntut adalah respon kita dalam memaksimalkan syariat yang ada. Hasil jangan dituntut, itu mah wilayah Allah, wilayah kita ikhtiar secara maksimal. Dalilnya qul huwallahu ahad. Ucapan olehmu Muhammad, Allah itu ahad. Kenapa enggak wahid? Kok ahad? Apa bedanya ahad sama wahid? Beda. Kalau wahid biasanya lahir angka selanjutnya, wahid, isnain, salasah, arba, khamis, 1. Kalau ahad nggak ada kesononya, ahad isnain nggak ada. 1. Yang kedua,
Ahad mah mudzakkar. Wahid mah bisa jadi muannas. Nggak bisa ahadatun, nggak bisa. Kalau wahid, wahidatun. Masa Allah perempuan seolah-olahnya gitu. Jadi filosofi kegagahan gitu. Hanya kalimatnya ahad bukan wahid. Tuh, salah satu alasan kenapa digunakan katanya kalimat dengan ahad. Yang ketiga, ahad ini nggak bakal ada mumasalahnya, nggak ada perumpamaannya, nggak ada sekupu, nggak ada sepantarnya. Kalau yang lain semuanya wahid, kalau Allah murni hanya ahad. Ini satu, ini satu, ini satu. Kalau Allah nggak bisa disebut satu, Allah mah ahad. Walaupun bahasa Arab wahid. Tapi untuk Allah mah jangan wahid. Apa? Ahad. Ucapkan oleh Muhammad, Allah itu esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya. Jadi pemahaman daripada salah satu yang kita kaji dari wahdaniyat, cabut 5 hal pada wahdaniyat. Bilangan zat Allah satu, bukan gabungan dari yang banyak atau bagian dari yang banyak, muttasil maupun munfasil. Yang kedua, di satu sifat Allah bisa mencakup seluruhnya tanpa perlu 2-3 sifat, dan di luar Allah nggak ada yang memiliki sifat ketuhanan, muttasil maupun munfasil. Yang ketiga, nggak ada yang memiliki asas kerja murni hanya selain Allah. Di luar Allah tidak mampu memiliki asas kerja. Af'alullah terbagi menjadi 2, ada yang muttor, ada yang muhtar. Muttor asas kerja Allah yang nggak disandarkan kepada daya ikhtiar makhluk. Muhtar asas kerja Allah yang disandarkan kepada makhluk. Ketika disandarkan kepada makhluk, lahirlah namanya hukum adat. Ada yang keluar dari hukum adat, keluar dari 6 golongan: irhas, mukjizat, karomah, maunah, istidraj, ihanah. Dalam berikhtiar kita diusahakan kejar yang dianjurkan oleh sara agama, yaitu kepada yang memiliki maunah. Wallahu a'lam bishawab. Binta'na bima Rabbi harimna ladzi anfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil lana fi dinina tawasalna bil tawasalna bil anta zuqana wasi'ah wa antal duqana aman ya Rabbana Tuhan kami, manfaatkan ilmu pada kami untuk anak juga keluarga hingga faham ilmu agama. Kami tawasul dengan pengajian, kami tawasul dengan pengajian. Semoga Allah memberi rezeki, kemudahan